Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang perpindahan panas. Perpindahan panas, kalau kemarin kita sudah mempelajari hukum 1 termodinamika, 2, 3, dan hukum ke-0. Sekarang bagaimana kalau itu akan berpindah? Karena yang akan kita pelajari kemarin itu kan katanya adalah dinamika panas. Kan termo dan dinamika. Dinamika itu gerakan, aliran, sedangkan termo adalah panas. Jadi panas itu atau energi panas, energi kalor itu bisa berpindah. Perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah secara konduksi, kedua konveksi, dan ketiga itu adalah radiasi. Dan yang pertama itu konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa adanya perpindahan dari partikelnya. Jadi kalau suatu benda terutama benda yang padat, itu perpindahan panasnya itu akan mengalir secara terstruktur, secara bertahap. Tapi antara partikel-partikelnya nanti tidak akan berpindah. Dia tidak akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi dia cuma hanya akan mentransfer energi panasnya. Jadi misalnya dalam penghapus ini tuh, jangan penghapus ya. Misalnya penghapus ini terbuat dari logam. Logam ini terbuat dari besi dengan tekstur dari partikelnya sangat rapat. Sehingga kalau ini di ujung sini dipanaskan, maka lama-kelamaan energi panas itu akan partikel di sini akan mentransfer. Tapi partikel tersebut tidak akan berpindah, dia cuma mentransfer energi panas. Lama-kelamaan nanti energi panasnya akan berpindah sampai ke ujung sini, sehingga tangan kita akan merasa panas saat menyentuh penghapus pada besinya pada bagian sisi sebelah sini. Itu konduksi. Sedangkan kalau konveksi itu adalah aliran energi panas dari suatu siklus, misalnya sirkulasi dengan adanya perubahan partikel dari aliran partikel dari energi panas tersebut, sehingga adanya perubahan transfer panasnya tadi itu dari suatu partikel ke partikel lainnya. Jadi dia berpindah. Sangat beda sekali dengan konduksi tadi. Kalau konduksi dia itu tanpa adanya perubahan atau aliran dari pergerakan partikelnya. Kalau konveksi itu partikelnya itu ikut berubah. Misalnya apa? Udara apa? Yang kalian kenal itu misalnya angin darat dan angin laut. Biasanya suhu di malam hari itu kalau di pinggir pantai itu gimana? Dingin, panas, biasanya lebih panas dibandingkan dengan siang hari. Kalau siang hari itu di pantai itu biasanya suhunya lebih dingin dibandingkan dengan kita yang ada bukan di tempat yang pinggir pantai seperti itu. Itu kenapa? Karena adanya aliran dari udara. Udaranya akan bertukar. Begitupun juga saat kita proses memasak air. Nah, saat kompor yang bagian bawah, kompornya nanti akan menyentuh air yang pada posisi yang bawah, partikel yang bagian bawah yang mendapat duluan panas akan menjadi lebih ringan masanya, massa jenisnya seperti itu. Sehingga membuat partikel yang di atas yang suhunya belum terlalu panas nanti akan bergerak ke bawah karena massa jenis mereka lebih berat, sehingga mengalir ke bawah. Begitupun tapi yang ke atas pindah ke atas, sehingga mereka bersiklus, sehingga air tadi semuanya akan menjadi panas sampai mendidih ketika mereka suhunya sudah sama, yaitu 100 derajat Celcius. Dan radiasi yang terakhir, kalau radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa adanya perantara. Kalau tadi kan ada aliran, ada perantaranya udara, air. Kalau yang radiasi ini langsung dari sumber panasnya. Misalnya kompor, tangan kita letakkan di dekat kompor tadi, api kompor, sehingga panasnya akan langsung ke tangan kita. Mudah untuk dipahami kalau radiasi. Jadi perpindahannya ada 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan untuk laju-lajunya, nah tadi kan ada aliran tuh. Kalau ada aliran pasti ada laju. Nah, laju itu adalah bagaimana sih panasnya tadi akan mengalir, pakai apa, seperti itu. Ada yang namanya laju kalor.
ada yang berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi seperti itu. Kalau laju kalor itu kalor dibagi dengan waktu, di mana HA T2 min T1. Kita lihat di sini. Nah, kalau untuk seperti ini secara konduksi tadi ya. Nah, kalau radiasi itu mancar secara langsung. Kalau konduksi itu langsung ke kompornya, sedangkan konveksi itu adalah aliran dari air yang ada, aliran panas air yang ada di dalamnya. Nah, ini laju kalor yang untuk laju perpindahan panasnya tadi, kata ibu tadi. Bisa ini ada soalnya, bisa ini. Sebuah lempeng baja mempunyai luas penampang 20 cm², panjangnya jika perubahan suhu yang terjadi antara dua titik yang jaraknya 1 meter pada lempeng baja tersebut adalah 50 derajat Celcius. Nah, berapa laju perpindahan kalornya? Tentu saja langsung bisa kita gunakan rumus Ka T2 min T1 per X, di mana T2 min T1 adalah perubahan suhunya. Ya sudah, terima kasih, mungkin itu saja, itu contoh soalnya. Nah, jadi materi hari ini perpindahan kalor. Untuk tugasnya nanti akan ibu kasihkan di multimedia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.